Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu ya Tuhan, yang Engkau berikan bagi setiap kami. Engkau telah menjaga sepanjang malam, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang segar, dan napas kehidupan yang baru. Kami sungguh bersyukur hanya kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, tema kita hari ini ialah Immanuel. Saudara, kata Immanuel dalam bahasa Ibrani berasal dari dua kata, yaitu Immanu yang artinya beserta kita, dan El yang artinya Allah. Sehingga ketika dua kata ini digabungkan, maka Immanuel berarti Allah beserta kita, atau God with us. Saudara, untuk mengerti makna kata Allah beserta kita, maka kita harus mengerti konteksnya waktu itu. Waktu itu Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda, sedang dilanda masalah yang besar. Mereka dikepung oleh musuh-musuhnya, yaitu bangsa Aram dan Israel Utara. Bangsa Yehuda berada di ambang kehancuran, dan Raja Ahaz dan orang Yehuda terhimpit dan tidak lagi punya harapan waktu itu. Bahkan ia tak lagi mempercayai Tuhan, bahwa Allah menyertai dia dan umatnya pada waktu itu. Di tengah keputusasaan itu, Allah yang mengasihi umatnya mengirimkan Nabi Yesaya untuk memberikan pesan kepada Raja Ahaz, supaya Raja Ahaz jangan takut dan tetap percaya kepada Tuhan. Namun saudara, apa yang menjadi respon Raja Ahaz? Ia tidak mau mempercayai janji keselamatan yang daripada Tuhan. Karena krisis kehidupan yang dia alami, ketakutan akan kematian dan kehancuran negaranya telah membutakan dia dari keselamatan yang Tuhan janjikan kepadanya. Bahkan Nabi Yesaya menyuruh Raja Ahaz waktu itu untuk memohon pertanda untuk membuktikan kebenaran berita dan janji Tuhan. Namun Raja Ahaz menolaknya. Di tengah ketidakpercayaan itulah, maka Nabi Yesaya menyatakan suatu nubuat kepada bangsa Yehuda dengan mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, dalam nubuatan ini dikatakan ada seorang perempuan muda, yaitu seorang wanita yang belum pernah menikah dan akan mengandung seorang anak laki-laki. Nubuatan ini digenapi di dalam perempuan bernama Maria. Karena itu dalam Matius 1:23 dikatakan di sana, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini mau menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya digenapi dalam perjanjian baru. Mau menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Melainkan Allah menyertai dan hadir bersama-sama dengan umatnya. Dan kehadiran Kristus ke dalam dunia untuk menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Karena itu di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan,
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dalam Lukas 7 ayat 16 juga dikatakan, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Artinya, kehadiran Kristus menyatakan bahwa Allah itu peduli dan melihat kesusahan yang sedang mereka alami pada waktu itu, di mana mereka sedang dijajah oleh bangsa lain. Bahkan lebih daripada itu, Yesus hadir untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa, yaitu untuk memulihkan hubungan yang retak antara manusia dengan Allah karena dosa. Sehingga dengan kehadiran Kristus dan kematian di atas kayu salib, manusia memperoleh kekuatan, kuasa, pertolongan, dan pemulihan di dalam kehidupannya. Bahkan lebih daripada itu, ada penyertaan Tuhan yang nyata, di mana Allah tinggal menyertai kehidupan anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, kehadiran dan penyertaan Tuhan sangat nyata bersama dengan kita. Tuhan tidak lagi pernah meninggalkan kita, melainkan Allah selalu beserta kita dalam segala keadaan dan situasi yang ada. Karena itu dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, inilah janji Tuhan bahwa Allah menyertai kita. Karena itu jangan takut saudara, jangan panik, tapi percayalah kepada Tuhan. Karena Allah tahu apa yang sedang saudara alami, sebab Ia menyertai kita sekalian. Dialah Immanuel. Jangan kita keraskan hati kita dan hanya melihat, berfokus kepada kesulitan, kesusahan, sehingga kita tidak lagi percaya seperti Raja Ahaz. Tapi sebaliknya, percayalah bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan hidup kita. Karena itu saudara, biarlah renungan ini boleh memberkati kita bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan-Mu yang besar, bahkan penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna. Engkau hadir di dalam kehidupan kami untuk menyertai kami. Engkau Immanuel, Allah yang bersama dengan kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami menjalani kehidupan ini tidaklah sendiri, melainkan kami percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, bahkan pertolongan dan jalan keluar di dalam setiap hal yang kami alami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan boleh menolong, menjaga dan menyertai kehidupan kami, memberkati kami. Kami yang sedang dalam perjalanan, Tuhan sertai perjalanan kami sehingga kami boleh sampai ke tempat kami dengan selamat. Berkati pekerjaan kami yang bekerja sebagai staf di kantor. Tuhan tolong berikan hikmat, kekuatan, pimpinan Tuhan supaya kami dapat bekerja dengan baik. Kami yang bekerja Tuhan di gereja, kami juga yang bekerja sebagai buruh di pabrik, Tuhan juga sertai kami, berkati kami. Kami yang berdagang, Tuhan berkati juga akan toko kami. Tuhan tolonglah, kami butuh berkat-Mu, butuh pertolongan-Mu. Kami sedang sakit, Tuhan lawatlah kami, jamah kami, Tuhan pulihkan keadaan kami. Mungkin Tuhan kami mengalami gangguan mata, Tuhan jamahlah kami, sembuhkan sakit mata kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami sedang sakit, akan asam lambung kami naik, mah kami kambuh, Tuhan jamah kami ya Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Tuhan tolong kami sedang bergumul dengan sakit akan kanker kulit, Tuhan tolonglah, Engkau juga boleh menyertai, menolong kami, berikan kami kekuatan menjalaninya. Mungkin kami sedang berbaring di tempat tidur kami Tuhan, karena
kondisi kami yang lemah, Tuhan jamahlah kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan-Mu, berikan kami mukjizat-Mu Tuhan, pulihkan kami. Bukan, Tuhan tolong kami. Mungkin kami sedang sakit Tuhan, akan saraf kejepit, Tuhan juga memulihkan keadaan kami. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, supaya dengan tubuh yang sehat, kami dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus tolong kami. Kami sedang diare ya Tuhan. Kiranya Engkau juga melawat, menjamah dan memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan jemaat-Mu, menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing ke dalam tangan Engkau saja. Curahkan kasih-Mu yang besar ya Tuhan, dan menyatakanlah kemuliaan-Mu. Bapa, ini permohonan kami, dan inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.